2878. Emailnya yosuajeni@gmail.com. Warga negara Indonesia, tanggal lahir 8 Desember 98. Pengalaman organisasi anggota Ubaloka Angkatan 15 Warga Cabang Banyumas. Ketua PMK Universitas Tidar Magelang. Pendidikan cara menempuh di Universitas Tidar Magelang. Keterampilan yang dimiliki ada public speaking, teamwork, kreatif, dan fun. Saya cek dulu soalnya. Ketika nanti ada moderator data, langsung say hello ya pada sama data. Oke. Marilah kita sambut moderator kali ini, Kak Joshua. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Salam dari kami boleh kelas lagi yuk. Terimalah salam dari kami yang maju. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Luar biasa. Tapi kurang semangat. Tepuk tangannya di atas kepala. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, gitu. Kalau di depan saya sudah pada pakai seragam pramuka, sudah ganteng-ganteng, dan juga sudah cantik-cantik, tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa dengan cara pramuka. Coba, saya mau cek semangatnya para Satria Banyumas, itu masih bergelora atau tidak? Coba. Salam pramuka! Salam! Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan yuk? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Kalau saya tanya selamat siang, jawabannya siang, luar biasa. Gitu ya. Ayo, jangan mau kalah sama suaranya saya pakai mikrofon. Saya satu orang, teman-teman berbanyak, harus lebih keras. Ya. Coba, selamat siang semuanya. Siang, luar biasa. Oke, luar biasa itu Bahang ya. Oke. Dan tidak lupa kita juga menyapa untuk teman-teman kita yang bergabung melalui media Google Streaming dan juga melalui YouTube channel. Dan juga selamat mengikuti dan juga selalu sehat selalu, jaga kesehatan. Dan karena lagi musim hujan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya. Oke, di hari yang sangat luar biasa ini kita berkumpul di Kuartir Cabang Banyumas. Dan nanti akan ada beberapa pemateri yang akan bersama-sama dengan kita membahas mengenai sebenarnya kita sebagai seorang pramuka bisa nggak sih ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang sektornya adalah sektor digital. Luar biasa nih. Coba saya boleh cek, ada yang tahu nggak atau masih ingat sama judul seminar siang hari ini? Boleh angkat tangannya? Siapa? Ada yang masih ingat nggak? Seminar kepramukaan di siang hari ini mengambil tema apa? Ada? Ada nggak? Apa? Boleh yang tahu katakan? Ya, boleh berdiri Kak? Namanya siapa, dari mana, terus sebutkan tema seminar kepramukaan siang hari ini. Judul temanya? Iya, baca ya. Oke, jadi sangat biasa sekali membangun motivasi berwirausaha melalui internet marketing. Di sini sudah ada yang punya usaha teman-teman, online shop atau sudah pernah minimal berjualan usaha dana di sekolah. Ada yang sudah pernah? Boleh angkat tangannya? Sudah. Binomo, Binomo trading ya. Oke, kalau yang tadi yang sudah pernah boleh angkat tangannya lagi? Jual apa nggak? Kalau boleh tahu. Jual aksesoris dan phone sama spare part. Aksesoris dan Spare part. spare part. Oke, untuk publikasinya menggunakan media internet apa? Mulai Instagram atau Facebook atau apa? Facebook, Instagram sama Shopee. Oke, kalau perbedaannya, apa sih perbedaannya menggunakan media daring dan juga menggunakan media yang
kita bertatap muka dengan orang atau menggunakan iklan dari mulut ke mulut. Bedanya seperti apa sih menurut kakak sendiri? Kalau bedanya menggunakan media online dan juga menggunakan offline dalam pemasaran, bedanya apa? Kurang jelas. Bedanya kalau misalkan menggunakan offline, kalau kita ketemu terus ngomong, aku jual spare part loh, aku jual aksesoris, sama kamu sama kakak kalau jual spare part via Instagram atau via YouTube, bedanya di mana? Lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang offline. Lebih cepat yang online ya, karena jangkauannya luas. Nah, juga ini yang menjadi penting pada sore hari ini, kita akan belajar mengenai bagaimana pentingnya pramuka Banyumas dalam berwirausaha melalui internet marketing. Oh ya, tadi kan sudah ditanya nih mengenai masih semangat atau tidak, jawabannya apa? Masih semangat, semangat, tetap semangat. Tapi pakai gerakan ya, coba gerakannya gini. Teman-teman, masih semangat, tetap semangat. Gitu ya, jadi tetap semangatnya ke bawah gitu. Coba saya cek dulu. Teman-teman, masih semangat? Kurang tinggi tangannya, ayo. Teman-teman, masih semangat? Tetap semangat. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Ya. Dan tidak usah berlama-lama, sebentar lagi kita akan memulai materi kita yang pertama. Dan materi yang pertama ini akan saya langsung undang ke tengah-tengah kita yang akan membawakan tema yang sangat luar biasa mengenai membangun motivasi berwirausaha melalui internet marketing. Oke, langsung saja. Sebentar lagi kita akan mengundang Pak Yusuf Supriyadi, sarjana hukum. Beliau lahir di Purbalingga, di Polresta Banyumas, dan menduduki jabatan dinas sebagai bidang Kamtipmas di Polresta Banyumas. Alamat rumahnya di Brobot, RT 08 RW 03, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Nomor teleponnya 0815 6933 458, dan juga foto hidup beliau yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh. Terus bergerak, berbuat kebaikan. Dan langsung saja kita panggil dan juga kita undang ke tengah-tengah kita Kak Yusuf Supriyadi Esa. Nanti kita sambut bareng-bareng ya. Oke, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Kak Yusuf. Oke, boleh teman-teman kalau membawa alat tulisnya atau membawa handphone atau gadget boleh dikeluarkan, nanti kita bisa sekaligus mencatat kira-kira materi-materi penting dan juga poin-poin penting yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk berwirausaha ke depannya. Kalau boleh saya tahu dari teman-teman semua, tidak usah semuanya, hanya sebagian, dari ujung ke ujung, coba setelah pulang dari kegiatan seminar pada siang hari ini, kira-kira punya rencana apa dan juga pengen bikin produk apa yang bisa dijadikan sebagai peluang wirausaha. Boleh saya tatakannya dari samping ke samping ya nanti ya. Pengennya berwirausaha apa? Berjualan pulsa dan paket data internet. Siap berjualan aksesoris dan pulsa. Oke, aksesoris, apalagi sebelahnya? Jualan knalpot dari Purbalingga. Oke, knalpot dari Purbalingga. Apalagi sebelahnya? Siap ingin berjualan makanan ringan, cemilan. Kuliner, makanan ringan. Oke. Siap ingin berjualan Makanan juga. Sebelahnya? Siap ingin berjualan fashion baju. Oke, fashion baju. Boleh. Kalau yang perempuan nih, kira-kira mau berjualan apa? Siap ingin berjualan baju dengan produk sendiri. Siap ingin berjualan aksesoris HP. Aksesoris handphone. Siap ingin berjualan baju. Baju lagi. Siap ingin berjualan fashion. Fashion.
Siap ingin berjualan kosmetik dan fashion. Kosmetik dan fashion. Kolek ke belakang, satu baris lagi. Siap ingin berjualan kuliner makanan-makanan. Oke, luar biasa. Satu lagi nih, terakhir. Siap ingin berjualan baju. Oke, dan juga untuk teman-teman di rumah, semua juga boleh tulis di komen. Kira-kira setelah kegiatan seminar ini mau berjualan produk apa? Berjualan produk apa yang kira-kira ada peluangnya, dan juga nanti bisa ditanyakan seperti apa kira-kira kiat-kiat dan juga tips dan trik untuk menjadi pramuka yang sukses dalam berwirausaha. Oke, dan materi pada sore hari ini Kak Yusuf akan membawakan mengenai arti terdepan bergerak dalam masa pandemi. Karena sekarang sedang ada masa pandemi, jadi kita harus bisa mengerti arti terdepan bergerak dalam masa pandemi. Selamat datang Kak, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Aku duduk ya. boleh Kak, siap. Kayaknya sejak tadi malam berdiri terus. Tadi bakal terus. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kita lama tidak mendengarkan tepuknya pramuka ya. Tepuk pramuka. Anu wisuwe kelalen atau apa ya? Iya, ini karena udah hampir 4 bulan tidak berkegiatan pramuka secara langsung, maka tepuk pramukanya suaranya beda. Jadi beda-beda ya? Beda-beda, tapi tidak apa-apa. Sekarang saya cek sekali lagi. Tepuk pramuka. Nah, baik. Halo. Hai. Iya. Halo, apa kabar? Kita bersaudara. Tengok kanan, tengok kiri, senyum gembira. Tengoknya ke kanan dulu ya, tangannya diangkat. Halo, apa kabar? Kita bersaudara. Tengok kanan, tengok kiri, senyum gembira. Iya. Halo, apa kabar? Nyanyi lagi. Halo, apa kabar? Kita bersaudara. Tengok kanan, tengok kiri, senyum gembira. Ya. Yang kedua, tengok kanan, tengok kiri, berjabat tangan, tangannya ngepal gini ya. Ngepal tapi jangan senggolan. Duk, jarang ya. Jabat tangannya saya atur. Ini dengan ini ya. Yang ini dengan ini. Itu dengan itu. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Kamu gak usah jabat tangan ini. Yes ya. Kamu mikirin siapa? Nah. Halo, apa kabar? Kita bersaudara. Tengok kanan, tengok kiri, berjabat tangan. Iya. Halo, apa kabar? Kita bersaudara. Tengok kanan, tengok kiri, berjabat tangan. Baik, ini katanya jabat tangan corona sekarang gini. Sekarang gini kan, sama yang siku ya. Sama siku ya. Boleh dipraktek ya. Iya. Kalau saya kadang-kadang begini ya. Iya, gitu ya. Iya, baik. Siang hari ini saya tahu bahwa adik-adik semuanya sudah sangat merindukan bagaimana suasana kegiatan kepramukaan ya. Alhamdulillah dalam forum yang sangat terbatas jumlah pesertanya, kita dapat dipertemukan di Pager Cabang Banyumas. Tadi pagi kita bersama-sama telah melaksanakan jalannya upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-59. Gerakan pramuka terdepan bergerak. Gerakan pramuka berperan membantu penanggulangan bencana COVID-19 dan bencana daerah. Adik-adikku semuanya, perlu kita ingat bahwa setiap kita yang hadir di sini pasti memiliki tujuan. Ya, kalian datang dari masing-masing gugus depan, dari masing-masing koharan,
kemari pasti memiliki tujuan. Dan bisa jadi secara individu tujuannya beda-beda. Ya, tujuannya apa datang kemari? Menambah pengalaman, menambah wawasan. Ahmad Zulfa, Gar, apa Gar? Ingin menambah wawasan supaya bisa memulai usaha online. Oke, langsung ke pokok masalah nanti berarti ya, yang ketiga. Terus sebelahnya menambah teman, menambah wawasan. Baik, saya kira 50 orang yang ada di sini akan memiliki tujuan yang berbeda dan atau mirip-mirip sama tapi sedikit berbeda. Ada deh, kita hadir di sini berseragam pramuka. Maka setiap kita adalah pramuka. Siapa sih itu pramuka? Ya, pramuka adalah kita ini ya. Kalian ini anggota muda yang berusia 7 hingga 25 tahun, remaja pemuda Indonesia yang berusia 7 hingga 25 tahun yang masuk di dalam keanggotaan gerakan pramuka disebut pramuka. Terus kalau kayak saya siapa? Kalau kalian adalah pramuka? Iya, saya adalah pembinanya pramuka. Gitu ya, pembinanya pramuka. Kita perlu ingat bahwa ada istilah pramuka, kepramukaan dan gerakan pramuka. Pramuka itu orangnya, ya. Kalau kepramukaan kegiatannya. Kalau gerakan pramuka, iya, lembaganya atau organisasinya. Ini satu kesatuan ada di semuanya. Satu kesatuan. Tegar aku sebagai anggota pramuka, tapi keberadaannya tidak jelas. KPA orang duwe, meng andon aku kelambi pramuka. Apakah bisa dikatakan pramuka? Saya pramuka kah? Atau saya kepingin jadi pramuka? Saya belum ganti tapi saya kepingin jadi pramuka. Saya sudah beli baju pramuka. Boleh nggak? Ya, kalau keanggotaan pramuka yang resmi, ya harus berdasarkan dua hal. Satu, administrasinya jelas, memiliki KTA, terdaftar di gugus depannya. Ini ya. Terus mengikuti aturan yang berlaku di gerakan pramuka, mulai dari undang-undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tepuk tangan. Ada itu semuanya. Pramuka berkegiatan dalam wadah gerakan pramuka. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pramuka atau sama dengan kepramukaan. Kalau kita bicara kepramukaan, maka kita bicara aktivitas, ya, aktivitas. Pramuka itu identik dengan do. Apa? Identik dengan do, melakukan. Organisasinya saja namanya gerakan pramuka. Jadi sesungguhnya yang hidup dalam organisasi gerakan pramuka itu aktivis di situ. Kalau kita hanya masuk terus berdiam diri, itu namanya kita sebagai pasifis, menang baik, tidak bergerak. Terus apa yang didapatkan ketika kita hanya bangga dengan bajunya tapi pasif, tidak bergerak? Maka kita tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh gerakan pramuka sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Itu 3 hal, tercapainya 3 hal. Apa itu? Yang pertama, pendidikan karakter, ya. Terus yang kedua, kebangsaan, ya betul. Dan yang ketiga adalah kecakapan hidup. Tadi di amanat jelas,
tadi malam di renungan sisipkan ini silakan. Maka ketika kita semuanya bersama hadir di sini menggunakan seragam pramuka, ketika adik-adik hadir di gugus depan menggunakan seragam pramuka dan berkegiatan di gugus depan maupun di parkirnya, harus bisa mendapatkan 3 hal ini setidaknya. Nih, terbentuk karakternya, kebangsaannya, dan memiliki kecakapan hidup. Ini tertuang dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor nomor pira? Undang-undang yang mengatur tentang gerakan pramuka. Ayo, Rio, undang-undang berapa ya? Ya, cak. Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Sayangnya, ketika setiap kita yang mengikrarkan diri menjadi anggota pramuka, kita hanya dapat kelabang trebengnya saja. Itu sayang. Padahal sesungguhnya gerakan pramuka akan mengarahkan setiap anggotanya mendapatkan 3 hal ini: pendidikan karakter, kebangsaan, dan kecakapan hidup. Ini penting sekali bagi perjalanan manusia. Oleh karenanya, gerakan pramuka ini membuat berbagai macam formula kegiatan yang mampu mengantarkan kepada tercapainya 3 hal ini. Ini hal besar yang ketika di breakdown lagi, ada banyak kecakapan-kecakapan yang didapatkan, setidaknya menjadi 5 kelompok kecakapan besar yang didapatkan dalam bergerak di kegiatan kepramukaan. Yang pertama adalah keterampilan apa ini yang didapatkan dalam kegiatan pramukaan? Iya, keterampilan spiritual. Ujung benar. Kemudian yang kedua, iya betul, tengah tuh, kecakapan emosional. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bawah kamera, ya betul, kecakapan sosial. Nih. Yang keempat, Andri, buka maskermu. Kok sudah tumbuh kumisnya lagi? Perasaan sama udah cukur ya? Belum? Oh, berarti membanggang perintah ya. Ya, yang keempat adalah keterampilan apa? Intelektual. Dan yang kelima adalah keterampilan fisik. Ini pengembangan dari 3 hal besar tadi. Kecakapan, ya, kecakapan. Kecakapan dikembangkan menjadi keterampilan khas pramukaan. Ini dia 5 keterampilan khas pramukaan yang harus dikuasai oleh setiap anggota pramuka. Apa yang pertama? Keterampilan spiritual. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, intelektual. Yang kelima, pertanyaannya, bagaimana gerakan pramuka, bagaimana kuartir, bagaimana gugus depan membuat formula, membuat kegiatan, membuat menu, membuat ragam latih agar 5 keterampilan pramukaan ini didapatkan. Kalau kita bicara keterampilan pramukaan, identik dengan yang khas banget. Oh, pramuka pinter semapur, pramuka pinter tali temali, pramuka pinter sandi, bahasa isyarat, kemudian pramuka pinter baris, pramuka pinter lintas medan, pramuka pinter halang rintang, pramuka pinter survival. Ternyata dari itu semuanya, halo, semua yang tadi Kak Yusuf sebutkan itu baru menempati 1 jenis keterampilan, yaitu keterampilan apa? Fisik saja.
Kalau membuat formulanya hanya itu, maka alangkah sayangnya anggota pramuka hanya mendapatkan 1 dari 5. Padahal lengkapnya setidaknya kita mendapatkan 5 hal keterampilan dasar kepramukaan, yaitu terus itu. Maka kalian nanti ada di semuanya ketika sudah masuk dalam kepengurusan Dewan Ambalan, mulailah bergerak diawali dari menyusun perencanaan yang baik dan benar untuk masa baktimu. Bergerak yang baik dan benar adalah bergerak dengan melibatkan. Nih ya, melibatkan siapa? Komponen yang ada di Dewan Satuan, komponen yang ada di Dewan Ambalan, termasuk libatkanlah pembinanya sebagai penasehat, sebagai pembimbing, sebagai orang yang bisa mengoreksi saran pendapat. Nih, termasuk pula buat konsep bottom up, melibatkan anggota ambalan, usul saran pendapat gagasan catat. Bergerak di sini adik-adik, kita tidak boleh hanya terjebak kepada aktivitas lembaga. Aktivitas lembaga yaitu gerakan pramuka, kegiatannya sudah sangat banyak. Keterlibatannya dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat sangat banyak. Kiprahnya sangat banyak. Tidak kalah pentingnya adalah bergerak secara personal anggota gerakan pramuka yang harus mau melakukan. Pramuka itu terkenal dengan apa? Ya, dengan kaki ringan, sepiing pamri, rameing gawe. Itu ciri khasnya pramuka, orangnya. Maka ketika kita menjadi anggota gerakan pramuka, kita adalah generasi yang pendiam. Dalam artian kita selalu berdiam diri, tidak mau melakukan. Impian bergerak ini menjadi lambat terwujud. Sementara Kuartir Nasional sudah membuat berbagai macam instrumen agar gerakan pramuka benar-benar terus bergerak sesuai dengan namanya gerakan pramuka. Berbagai macam jukran dikeluarkan. Apa itu jukran? Petunjuk penyelenggaraan dikeluarkan, mulai dari jukran anggota dewasa, pembina anggota dewasa, mulai dari kemudian jukran sisdiklat, sistem pendidikan latihan, jukran untuk peserta didik, jukran untuk kuartir, jukran untuk gugus depan, jukran untuk dewan kerja, semuanya ada. Itu buktinya keseriusan gerakan pramuka, mengemas bagaimana agar gerakan pramuka sesuai namanya terus eksis di berbagai macam lini. Nah, sekarang tiba kepada diri kita, masing-masing kita adalah anggota gerakan pramuka. Maka kita harus bisa menjadi aktivis di mana kita berada. Ketika si Arya menjadi dewan ambalan di ambalannya, Arya Ardani, namanya benar ya? Ya. Maka si Arya ini tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi aktiflah terlibat di satuan. Itu. Ini yang saya maksudkan, kita jangan hanya sebagai bawang abang. Nek wong Banyumas ki bawang potong nanti. Itu. Tapi kita harus bisa menjadi bagian dari yang melakukan itu. Ketika kita contohkan di satuan terkecil, yaitu Dewan Ambalan. Dewan Ambalan itu abang birunya salah satunya bergantung kepada eksistensi keberadaan masing-masing individu pengurus ambalan. Tidak sebatas hanya pengukuhan kemudian selesai. Tidak.
pengukuhan Dewan Ambala, kemudian mulai melakukan perencanaan, kemudian diorganisasikan ambalanya, kemudian lakukan ini hal-hal yang telah direncanakan, dan jangan lupa dievaluasi. Ini ada itu. Nah, pramuka harus bisa yang seperti itu. Ketika pitulasan, halo, pitulasan.